Bantah untuk itu, ya kan? Itu hak saya untuk mengatakan itu, ya kan? Nah, jadi apa yang dikatakan oleh dia bahwasanya ini palsu, ini juga palsu, kenyataannya ijazah aslinya mirip, identik. Tapi kalau tadi disebutkan misalnya ini nggak simetris, tadi kan sebutkan tuh. Anda mau jelaskan di mana nih? Segi 5, 1, 2, 3, ya. Oke, silakan Bang Adi. Ayo. Terima kasih Bang Aiman. Ya, tadi mungkin bisa ditonjolkan ya. Jadi saya biar bagaimanapun juga saya juga berkoordinasi dengan Kagama. Ya dalam hal ini minta izin juga. Dan saya juga mendapat direct informasi banyak lah dari Kagama untuk sendiri, Kagama LUGM. Bukan hanya dari teman-temannya Pak Jokowi yang menyerahkan 13 ijazah aslinya di Polda Metro Jaya sebagai ijazah pembanding dari Pak Jokowi itu. Ya, apa yang saya tampilkan di sini, ya ini kan sudah jelas sama dengan yang ada di ijazah asli Pak Jokowi. Kalau dikatakan tadi kenapa ini nggak bulat, 1993 menurut dari Kagama itu, ketika Rektor Profesor Adnan itu baru diperbaharui. Sebelumnya itu memang tidak ada aturan baku tapi segi 5 bentuknya untuk bicara lambang ini, dan juga arsirannya itu sangat tegas gitu loh artinya ya. Nah kalau ini sudah mulai tidak lebih clear, kalau ini dia lagi tegas untuk dari lambang ijazah itu saya mendapatkan dari Kagama Bela UGM. Makanya kalau dikatakan kenapa melantang-pelentot, ya itu pertanyaan juga buat saya, apakah ada ijazah pembanding yang sama dengan Pak Jokowi dengan meterainya hijau itu yang lulusnya bersama-sama ya, yang dikatakan 19 Ibu Sri nggak salah ya, ada Pronojiwo, terus ada Hari Mulyono itu. Dan selama ini kan saya tidak pernah melihat itu untuk ijazah itu. Tapi boleh nggak saya tanya gini, boleh. Bung Andi, tadi kan Mas Roy menuding bahwa ini boleh nggak yang keluar 2 itu? Karena ini harus boleh. Minta yang 2, yang satu sebelah kanannya siapa? Dian Sandi. Nah ini, menurut Mas Roy, Bang Andi Azwan itu ngambil dari scanannya Dian Sandi. Itu kan pernyataan dia kan, Dian Sandi aja kan sama sama saya dan juga dibilang palsu. Nggak, ini betul, Anda membantah itu? Ya saya membantah untuk itu, ya kan, itu hak saya untuk mengatakan itu, ya kan. Nah jadi apa yang dikatakan oleh dia bahwasanya ini palsu, ini juga palsu, kenyataannya ijazah aslinya mirip, identik. Tapi kalau tadi disebutkan misalnya ini nggak simetris, tadi kan sebutkan tuh. Anda mau jelaskan di mana nih? Segi 5, 1, 2, 3, ya. Bentuk segi 5. Bukan. Ketawa boleh loh ya. Aku nggak motong, cuman ketawa aja. Tadi dia bentuk segi 5. Karena sebelum 1993 simetris antara bentuk ini dan bentuk ini. Nah, coba lihat itunya kan juga arsirannya coba. Oke. Mas Roy boleh jawab nggak sini? Tunggu dulu, saya belum selesai dulu. Oke. Saya ketawa aja kok. Diketawain aja. Nggak apa-apa, nggak usah dibantah. Saya disclaimer ya, bahwa ini saya informasinya itu langsung dari Kagama Bela UGM. Ini yang ini. Oh, langsung dari Kagama. Kagama Bela UGM. Bentuk ini. Kagama itu adalah keluarga alumni Universitas Gajah Mada. Ya, yang nanti kan akan disnatalis. Tentu ya. Sumbernya nggak mau diberi. Ya. Sumbernya nggak usah. Kita akan sebutkan itu. Yang jelas kita selalu berkomunikasi dengan ahli-ahli forensik dari Kagama dan juga alumni dari Jepang. Apa? Ya. Jadi intinya begini. Selama ini yang dikatakan palsu, akhirnya terbukti di Polda Metro Jaya itu adalah identik. Karena mereka tidak mempunyai yang namanya ijazah pembanding dari Pak Jokowi, teman-temannya Pak Jokowi. Ya, ini agak berbahaya, agak kering menurut saya sebentar ya. Ketahuan bohongnya ini ya. Dia nggak boleh loh nyeritain di Polda Metro Jaya. Dia nggak ikut atau diusir kok dia kemarin. Ngaku nggak kalau diusir? Oke. Ngaku nggak kalau diusir? Jadi saya bicara ini dulu. Ya, nanti saya menjelaskan. Iya nanti. Ya saya menjelaskan yang bohong lagi. Yang dikatakan bohong dia di Polda Metro Jaya. Oke, silakan. Ini sebetulnya kalau mau jujur menggunakan mantiuk itu akan kebuka. Kelihatan. Gimana? Dengan aplikasi open source. Ya. Kalau orang multimedia pasti tahu.
Fatal et al. 2002 atau Mantik 2026 itu. 2006 itu pasti ada. Mungkin bisa nggak ditayangkan saya punya itunya ya, yang Fatal et al. Sama filenya. Mantiuk itu. Ada filenya. Ada, waktu saya kirim ke Anggi ya. Udah dikirim? Udah. Oke, bisa nanti. Ntar Mas Roy. Itu dari komputer. Tadi kata nggak dilarang kok, boleh kan? Ini kita Otang lihat yang dari dilarang. foto ya. Oke. Karena kan sekarang ini bergeser terus nih. Ya. Terus foto bergeser foto juga dari Hari Ini, Mulyono. yang ini. Oh iya. Oke, Ya. silakan. Nah ini Fatal et al. nih. Namanya adalah Nah ini kelihatan kan? Kita ini nggak potong-potong ya. Secara utuh. Dari punya saya tadi. Ya. Kita menggunakan open source. program namanya apa programnya? Fatal et al. ya. Apa? Fatal. Ya. Fatal et al. 2002. Ada ahli multimedia abal-abal. Ya. Kode 2002. Oke. Nah. Satu lagi coba. Ini ada 3. Yang kedua Mantiuk. Fatal et al. itu ya? Ya. Oh, Fatal et al. Oke. Di Fatal. sini dia error. kan kelihatan di sini. Ini kan kalau kita bicara karena begini. Apa yang Anda mau sampaikan di sini, Bang Andi Azwan? Nah, warna merah. Oke, ini dicap maksudnya ya? Ya, Di stempel. di stempel. Dan Oke. foto dicap. Apa yang kelihatan. Kan sebenarnya selama ini kan nggak ada. Dengan aplikasi ini yang semestinya ini mudah sebetulnya. Oh, Tidak dipelajari harus sekolah ini atau yang apa. kemarin gitu. sudah dijelaskan Ini sama udah ada Bang aplikasi. Rismon Nah, waktu makanya saya itu. akan bantah ini kan. Karena ini saya full. Iya, iya. Bukan sepotong. Ya. Ini kita full nih, bukan main potong-potong. Apa yang saya tampilkan tadi ini kita cek itu ada. Dan ijazah asli itu ada. Ini bisa Jelas. ada yang besarnya nih, supaya tunjukkan garis merah. Ada nggak? Di zoom aja. Bisa nggak? Oke. Saya kan nggak mau, kenapa saya nggak mau potong-potong gitu. Ya, ya. Ya. Disitulah saya bilang artinya sesuatu itu tidak semuanya kalau sekarang itu susah untuk dipelajari gitu loh. Sebentar, ini yang ngerjakan Anda sendiri? Ada tim lah. Oke. Sama-sama. Ya, saya berdua itu sudah ada di Dan tim YouTube. itu ahli ya? Dia YouTube nggak perlu ahli. nggak perlu ahli? Iya. Kenapa? Kan ini aplikasi kita belajar dari seseorang Dr. Roni Teguh PhD, lulusan dari Hokkaido University. Ya. Roni Teguh-san, domo arigatou gozaimasu. Ya. Oke. Jadi kita pelajari, oh ternyata gampang kok mempelajarinya. Ya, bagaimana membelah ya yang namanya dari digital itu bisa kok dilihat. Oke. Kan begitu. Ya, artinya itu sudah susah. Kalau mau jujur sih sepertinya mereka tuh bisa mendapatkan itu. Oke. Ya, itu poin satu. Yang poin kedua, kalau kita lihat apa yang dikatakan, oh Andi Azwan diusir. Mohon maaf ya, saya katakan Ini begini. yang soal diusir nih. Ya, dia nggak hadir, dia kan yang kedua. Kita yang pertama nih ya. Kita hadir itu, saya bersama salah satu saksi pelapor yang adalah Ketua Umum JPKP, Mas Maret Samuel Sweken, itu meminta saya untuk mendampingi. Ya, hadirlah saya di situ. Tapi ada namanya Hozinuddin yang mungkin sangat benci kepada saya dan melihat saya, dia langsung tuh, kenapa ada Andi Azwan di situ gitu loh kan? Tidak boleh begini. Oke. Ya. Nyelonong Saya emang nggak sendiri boleh. anggota dari juga Peradi Bersatu. Ya, saya baru buka nih. Ya, saya termasuk Dewan Penasihat Peradi Bersatu juga. Oke. Jadi, ya, Kacau ini, orang makin kacau ini. saya mendampingi, tapi ada keberkeberatan. Saya kan mengatakan Mendampingi tapi baik, diusir. ya. Kalau tidak berkeberatan, saya akan keluar. Ya, saya menyalami semua, termasuk Pak Iman dan semuanya. maksudnya diusir lah. Dan sampai saya di luar itu, apakah saya keluar untuk pergi? Enggak. Saya ada di samping, saya mendengarkan semua. Nah itu nguping itu, nggak boleh itu. Jadi artinya apa yang dikatakan ini itu adalah bohong belaka karena dia nggak ada di sana, Mas Roy nggak ada? nggak ada. Mas Memang Roy nggak nggak ada? Yang perlu, kedua, saya bukan maka dia di- tuh bohong tuh, saya yang bukan bohong di- tuh dia. Dia tuh nggak ada. Kita Dia tuh tuh ada yang satu- kedua, satu baru dia grup. hadir mendengar cerita dari Hozinuddin. Ya, buat saya nggak itu apa-apa. sesuatu yang tidak masalah. No problem. Oke, at all. waktu yang Mas Roy bilang Bang Andi diusir, Mas Roy nggak ada di situ? Saya memang diundang untuk sesi kedua. Ya udah Saya lah, orang ceritanya. terhormat yang tidak akan datang nyelonong-nyelonong kalau nggak diundang. Orang ini nyelonong-nyelonong diusir. Udah dia ngaku nggak kalau diusir? Bagaimana ngaku nggak kalau nyelonong diusir? diusir? Lucu Ngaku ya? nggak kalau Oke, oke. diusir? Lucu ya. Ini- Saya Ngaku nggak pendamping kalau dari diusir? Nggak ada. saudara saya Maret sama Nggak Sweken ada. sebagai saksi Oke, pelapor. Kita balik ke Ya, substansi. udah jelas. Kita balik ke substansi, oke. Udah Substansi ya. jelas. Ini jelas ya pemirsa, mohon ya. Jelas Saya bohongnya. clearkan ini bahwasanya itu adalah omon-omon dari dia. Oke. Oke? Ya, jadi sebetulnya ini sesuatu yang tidak katakan wah untuk itu.
Ya, bisa kok. Orang saya seperti orang saya aja bisa kok. Oke. Karena ini sudah aplikasi, semua itu gampang kalau udah Fatal aplikasi. et al ya. Fatal et al 2002 sama al, Mantip ya, ya. 2006 itu yang Ya. sudah bisa Oke. terbaik yang terbaru. Dan itu bisa menentukan juga dari garis Oke. watermark juga sama emboss Oke. gitu loh. Jadi artinya dalam hal ini ilmu pengetahuan itu dibuat semakin mudah ya. Dan kita juga bisa belajar dari situ, juga bisa belajar dari orang. Jangan terpengaruh ya orang ini merasa hebat dan Ya. sebagainya karena ada lagi orang Mas yang Andi, lebih hebat daripada dia. saya harus fair gini. Karena Udah, ini kan udah. akan ada, Ngomong ini kosong. udah ada pelaporan meskipun belum masuk ya. Mas Andi harus membela diri sini dan itu sebuah hal yang wajar gitu ya. Dikit aja komentar saya. Ya, tadi saya mau sampaikan kalau nanti Mas Ya. Roy bisa sampaikan. Yang mana yang Mas Roy bilang itu tidak simetris? Coba yang dua Udah jelas. tadi. Satu yang ingin saya. Dia tadi ngomong panjang soal fatal et al, mantik dan sebagainya. Dia barusan dapat pengetahuan dari orang lain. Orang itu juga UGM-nya hanya magister, hanya S2. S1-nya saya tahu orang itu dari Amikom. Ya, dari Akademi Komputer. Ya gitu. Kemudian dia ngasih. Ini kalau ada orang semua kayak gini ngaku-ngaku pakar multimedia kayak gini. Wah ya repot orang. Di tengah jalan dia kayak dukun obat itu ya. Duduk di tengah jalan. Sini saya ahli multimedia sini. Wah gitu. Persis kayak itu tadi. Ya gitu. Jadi artinya Mas Aiman. Apapun yang dia terangkan. Tidak memenuhi kualifikasi. Jadi kalau nanti ditanyakan. Kualifikasi ada apa? Pendidikan S1-nya apa? S2-nya apa? Zong semua. Ya, ini jelas gak simetris. Ya kan sekali lagi bisa dilihat kah? Ini segi limanya itu meletot. Kalau tadi yang dia tunjukkan itu, ya apakah dia harus diukur dulu dan udah jelas. Kalau ini memang ini miring aja, tapi miring pun nggak boleh. Dan secara konyolnya miringnya itu dikoreksi sehingga meletot. Dan kalau dia kemudian dari kelompok penasihat hukumnya dulu kan mengatakan ini analog. Teman-teman, tadi yang diperiksa itu digital apa analog? Dengan fatal et al itu digital atau analog? Digital. Lah udah bohong lagi kan? Lah kalau mau analog sama seperti yang dilakukan oleh Profesor Tono Saksono yang kemarin kita undang sebagai ahli. Beliau bisa menjelaskan bagaimana pemeriksaan dengan analog. Diukur, kemudian harus di-scan dengan scan resolusi tinggi. Setelah itu dia baru itu namanya AND converter. Analog to digital converter. Nah setelah dari digital kemudian dikalibrasi kata Prof. Tono Saksono, ya saya pun juga ngerti itu kan akan menjadi clear, dia menjadi digital. Nah yang saya lakukan kemarin Mas Aiman, saya memeriksa foto ini secara analog. Karena saya hanya lihat, saya itu menjadi tukang potret itu sudah semenjak tahun 80-an. Saya menguasai teknik fotografi dan saya adalah ketua Publisia Foto Club. Klub foto Universitas Gajah Mada asli, bukan dia yang ngaku-ngaku UGM ya. Ini Publisia Foto Club itu asli. Saya anggota dari HISWA, Himpunan Seni Fotografer Amatir. Klub foto paling tua di Jogja. Bahkan saya wakil ketua Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia. Tolong tampilkan gambar saya. Ya yang saya ada bersama kamera. Nah, ini tahun berapa? 95 Mas Aiman. 30 years ago. 5 tahun yang lalu tuh saya juara lomba foto nasional. Juara 1 ini Agus Surono, ini fotografernya Jokowi. Ya. Dari Pak Ayub Afe. Langsung kita terima. Ini peralatan saya dari tahun dulu. Jadi untuk meriksa foto itu bukan hal yang sulit, gampang. Ya, foto itu apa? Buat saya, maksudnya produktif. Jadi artinya kesimpulannya Mas Aiman udah enggak usah panjang-panjang nanti dikira narsis nanti. Pas foto yang diijazah Jokowi ini tidak mungkin dibuat dengan teknologi tahun 85. Ini jelas reprinting, kemudian logo Universitas Gajah Mada, aslinya logonya itu keemasan. Termasuk yang kemarin Mas Roy lihat pada saat. Iya, itu kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan palsunya. Dari mana Anda bisa Mata saya kan mata seorang tukang cetak. Tukang cetak itu dulu saya nyetak foto itu bukan seperti sekarang pakai Photoshop, pakai printing enggak. Bentar. Jadi kertas foto, kemudian kita klise itu mulai dari kertas cuci cetak,
klise itu, kemudian kita masukkan developer, kemudian di fixer oke. muncul, itu diproses di kamar gelap. Nah, ini logikanya sederhana. Iya. Kalau Mas Roy katakan ijazah yang disampaikan oleh penyidik kemarin adalah 99,9% palsu, yang telah dinyatakan identik dengan 13 ya. 13 ijazah lainnya, artinya 13 ijazah lainnya palsu dong. Itu kan logika sederhana. Gini, ijazah lainnya nggak ditampilkan loh. Betul. Jangan salah. Betul. Tidak ada. Kemarin sempat minta. Padahal kita udah minta. Oke, nggak ditampilkan. Sama sekali nggak Ini ditampilkan. bisa saya jawab Pak ya? Nah, jangan potong dulu kau. Bentar, Kau Anda nggak ikut gelar perkara kau. Gimana? Kau buser dari gelar perkara sekali lagi. Ya udah. Nah, gimana jelas itu. logikanya Udah ketika jelas kemudian itu. dikatakan identik, Iya. tapi yang satu palsu, yang lain asli, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya kemungkinan besar ya nanti kita lihat pada saat sidang. Artinya 13-13-nya Anda meragukan itu? Saya tidak meragukan yang 13. Oke. Saya meragukan yang satu ini. Enggak, tapi logikanya nggak masuk Mas Roy. Memang nggak masuk karena identifikasi kemudian dikatakan identik dan itu tidak bisa kita percaya begitu saja. Oke. Kenyataannya apa? Polda mengatakan, oh kami sudah menyita semua dokumen. Ya. Dalam sidang KIP ngaku Polda Metro Jaya yang disita itu adalah dokumen yudisium sarjana muda. Oke. Kalau sarjana muda dia ada terminasi 3 tahun, dia nggak mungkin selesai 5 tahun Mas Aiman. Dan itu sudah dijawab oleh mesin Lisa, Lin Intelligence Service Assistant, yang harusnya 3 hari lagi diresmikan sebagai kebanggaan UGM. Lisa mengatakan Joko Widodo tidak lulus Universitas Gadjah Mada. Ini mesin AI loh, bikinan UGM. Oke.